Menjadi ibu hamil merupakan momen yang sangat membahagiakan. Nikmati prosesnya dan berbahagialah setiap saat dengan cara merawat diri agar terlihat tetap cantik. Hai guys, balik lagi bersama saya Mila Rosmala Rosa di channel YouTube-nya Mila Rosmala. Kali ini saya ditemani dengan dokter klinik kecantikan LS Skincare, yaitu Dokter Rapi. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi ya? Ya. Oke, selamat sore dokter. Sore Teh Mila, gimana Teh Mila mau ngobrol apa sekarang? Nah, gini dok, jadi banyak banget komentar dari teman-teman semuanya. Banyak yang nanyain, penting gak sih dok perawatan buat ibu hamil? Penting banget Teh Mila. Cuman ya, sering saya dapetin tuh Ya. kalau misalkan ada tiba-tiba pasien datang udah di wajahnya tuh banyak hiperpigmentasi, jadi Ya, flek berarti gitu ya. Kemarin udah enggak ini dok, udah enggak perawatan soalnya saya hamil. Alah? Oh iya. Waktu itu udah banyak, saya hentiin sendiri gitu ya. Iya. Nah itu suka banyak kayak gitu. Padahal, nah kalau hamil itu ya, berarti kan perubahan hormon tuh. Iya betul. Perubahan hormon. Jadi kadang banyak wajah yang malah jadi kering, atau tiba-tiba yang tadinya enggak jerawatan jadi jerawatan. Paling banyak tuh yang jerawatan ya dok. Nah iya, Saya sendiri juga mengalami kayak gitu. oh gitu dulu. Mm-mm. Nah itu bisa di akhir-akhir kehamilan malah jadi hitam-hitam Flek gitu ya. Hmm. Iya, betul. Nah itu karena perubahan hormon salah hormon, satunya. oke. Nah padahal perawatan teh penting banget ya, apalagi wanita. Terus gini, Teh Mila pas hamil pakai lipstik, Pakai. pakai bedak. Pakai. Kayaknya kebanyakan boleh nggak sih? Maksud tuh kayaknya orang-orang hamil tuh pada pakai. Iya, kalau nggak Kalau pakai, skincare-nya enggak nah, justru ya. gitu ya. Padahal kan sama aja. Sama aja, iya betul. Sama aja padahal. Tapi tiba-tiba biasanya saya sudah memberhentikan krim yang dari dokter gitu, katanya iya. gitu. Padahal kalau dikomunikasikan, jadi misal saya Lagi hamil dong, gitu, iya. Ya nanti dipilihkan. Jadi sebenarnya mau perawatan ataupun Memakai skincare-nya itu boleh-boleh aja. yang penting harus konsultasi dulu sama dokternya gitu. Jadi nanti dipilihkan kandungan apa saja yang pas, yang cocok buat ibu hamil, mungkin gitu ya dok. Jadi yang harus digaris bawahinya Ya. zat-zatnya itu. Oh Teh Mila. iya. Boleh dijelaskan nggak dok, zat apa aja nih kira-kira yang cocok buat ibu hamil? Oh boleh. Di intinya kalau misalkan krim yang udah BPOM, Ya, nah biasanya itu udah aman. udah aman, oke jelas. Jadi nggak usah bingung-bingung tuh. Betul. Ini aman nggak? Kalau memang sudah terdaftar di Ya. BPOM itu pasti aman. Ya, LS Skincare sudah terdaftar di BPOM, juga sudah berlabel halal, itu jadi sudah jelas aman untuk bumil dan busui ya. Cuman suka di generalisata gitu ya. Kalau zaman dahulu itu memang kadang racikan dokter tuh banyak yang ngandungnya hidroquinone gitu ya. Betul. Terus steroid. Nah itu yang biasanya tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak boleh. Hamil. Tapi sebenarnya secara keilmuan, kalau untuk yang topikal tuh berarti cuman di tempat Dioles, itu ya, ya, dioles. saja. Itu nggak ada penelitiannya secara nyata, karena kan secara etik tidak bisa tuh kita lakukan penelitian sengaja pada ibu hamil. Iya betul. Nah gitu, jadi secara etik memang nggak boleh. Oke. Cuman jadi ada zat-zat tertentu yang memang ditemukan di dalam darah kalau misalkan topikal. Nah gitu. Jadi atau misalkan retinol ya. Iya retinol betul. Retinol, asam retinoat, itu kan biasanya di obat-obat jerawat tuh. Iya. Nah itu juga dihindari karena secara penelitian yang oral Iya.
itu terbukti dia bikin cacat buat si janinnya. Tapi kalau misalkan secara topikalnya tidak ada gitu maksudnya. Jadi yang orang tuh yang diminum gitu ya. Jadi itu masuk ke dalam darah, dia mengganggu. Nah itu. Jadi untuk zat-zat tertentu dokter yang penelitian untuk zat tertentu yang memang terserap masuk ke dalam darah walaupun itu secara topikal dan terbukti binatang yang hamil gitu bikin teratogenik ya istilahnya, bikin janinnya cacat. Itu ya harus dihindari. Gitu tadi retinol gitu ya. Terus apa lagi? Steroid ya. Hidroquinone, merkuri gitu ya. Sudah tentu kayak gitu tekniknya, tapi secara umum aman. Jadi nanti dipilihkan. Jadi kalau misalkan dapat tuh kan kalau ke klinik tuh berobat ya judulnya. Jadi biasanya ada masalah. Ada masalah kulitnya dok gitu ya. Kan nanti dibikin krim racikan Nah, untuk zat kandungan yang paling aman misalnya bisa dijelaskan nggak dok yang paling aman buat boomingnya? Kira-kira kayak apa aja tuh, glutathione atau apa? Nah, kalau glutathione hyaluronic acid itu aman ya. Iya. AHA gitu termasuk aman. Gitu. Terus tapi ada kadar-kadar tertentu kayak misal asam salisilat ya. Nah, itu juga ada kadar tertentu, tidak boleh misalnya itu lebih dari 10%. Jadi disarankan 6% ke bawah dan tidak secara luas. Itu tuh terkandung kadang di skincare-nya atau misal di bahan-bahan peeling atau di bahan-bahan buat facial. Gitu. Jadi itu harus dikomunikasikan aja. Jadi nanti dipilihkan bahan-bahan yang amat buat ibu hamil. Gitu. Intinya harus dikonsultasikan dulu sama dokter ahlinya gitu ya. Oke, itu kan untuk skincare-nya sendiri ya dok. Nah, kalau misalnya orang yang ke klinik itu biasanya ibu hamil tuh kan moodnya suka swing-swing gitu ya, maksudnya mudah berubah gitu, suka tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang gitu ya kan. Kalau yang aku rasain misalnya dia tuh kesini mau perawatan kayak facial atau yang lain-lain, itu boleh nggak sih dok? Boleh. Kalau facial jelas aman ya dok? Aman insya Allah. Ya tadi itu jadi paling nanti dipilihkan tuh zat-zat yang amannya gitu. Yang lebih aman gitu. Jadi nanti facial ini aja bu gitu. Oh iya siap. Tapi aman. Untuk misal pijatan atau itu kan bikin relaksasi. Iya betul, bikin relaksasi. Jadi kita juga lebih nyaman gitu ya, lebih lebih fresh gitu ya kan. Kalau untuk peeling, laser atau yang lainnya gimana dok? Untuk peeling ada juga tadi dosisnya mungkin ya. Iya, kandungannya. Kandungannya rata-rata sih aman. Terus apalagi? Nah, kalau laser kita hindari. Itu hindari laser sama IPL ya, IPL. IPL karena ada sinarnya radiasi. Nah, itu kita nggak pakai, itu mah dihindari buat untuk ibu hamil. Oke dok, selanjutnya gitu ya. Sekarang itu kan lagi seperti video yang kita bahas kemarin, banyak banget kan yang yang menyukai gitu, yang lagi booming banget skin booster. Untuk skin booster sendiri itu boleh nggak sih dok buat ibu hamil? Nah kalau untuk skin booster yang boleh paling yang HA ya, hyaluronic acid. Dari kandungannya saja. Dari kandungannya, ya. Tapi untuk DNA salmon itu dihindari. Gitu. Jadi ada, maksudnya mau skin booster boleh, nanti dipilihkan ya tergantung kandungannya itu. Iya. Kalau itu dari usia berapa? Kalau misalnya boleh? Aku sih pernah dengar katanya kalau di usia 8 bulan 9 bulan itu harus udah dihindarin, ditakutkan nanti pas injek itu terjadi kontraksi gitu. Karena kan kalau pas sakit kita tuh kayak nahan gitu. Nah, itu gimana dok menurut tanggapan dokter? Itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan untuk zat-zat ya, obat-obatannya dihindari untuk yang trimester awal karena itu kan masih pembentukan organ. Nah, jadi takutnya mengganggu ke pembentukan organ. Nah, tapi untuk misalkan dari nyeri kayak gitu, kayaknya sih maksud tuh seberapa nyeri sih? Iya.
sampai bisa Kontraksi gitu ya. Gitu. Jadi kecuali kalau misalkan sauna gitu kan bikin Panas ada ya. panas gitu Iya. ya. Ada barangkali nanti ada heat heat stress kayak gitu. Tapi untuk suntikan misal nanti terlalu nyeri atau misal pijatan itu ya bisa enggak sih. Enggak ya, enggak terlalu. Nah kadang tuh orang-orang udah saya mau berhenti resep krimnya dari dokter mau Iya. dihentiin gitu ya. Tapi tiba-tiba dia check out belanjaan buat yang krim wajah katanya Krim wajah. herbal. Heeh. Tapi tidak diketahui tuh aman Iya, enggaknya. betul. Nah gitu. Herbal itu kadang cuma namanya aja mungkin Nah, karena gitu. tapi kandungannya kita nggak tahu gitu. Nah, Justru yang gitu. itu yang bahaya ya Nah, dok ya. gitu, iya. Jadi saya sarankan sih udah konsultasiin aja. Iya, betul. Sama apa namanya? Kadang orang-orang tuh entah ngambil aja nomor BPOM-nya dari siapa gitu ya. Heeh. Kan suka ada aja ya yang Iya, kayak gitu. betul. Aman padahal itu buat produk yang lain. Gitu. Jadi ya Mending langsung ke dokter gitu. aja gitu. Kalau Jadi yang sudah pasti jelas, aman gitu. dan intinya kalau yang udah BPOM Mhm. kan sama aja ya, kita pakai sampo, Iya. pakai sabun, terus mau memelihara biar nggak ada biar stretch mark biar gitu nggak ya. stretch. Itu pakai apa dok bagusnya? Ya lotion aja dulu kan, tapi Pakai nggak lotion. harus udah besar malah baru dioles gitu. Oh, berarti harus dari memang kecil. dipelihara dari Iya. karena butuh nutrisi si kulit itu. Jadi biar lebih lembab gitu. Nanti pas membengkak gitu ya, maksudnya membesar itu jadi lebih elastis gitu ya kan dok. Oke. gitu. Jadi intinya insya Allah kalau udah BPOM tuh aman. Semuanya aman. Oke dok, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Buat semua yang ingin ditanyakan mengenai keluhan kulit, terus juga konsultasi atau edukasi, pokoknya apapun itu silahkan tulis di komentar. Bye.